Mbak Poni. Ya. Ini udah mau mulai ya? Aku pindah tempat dulu, soalnya di roboh. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Aturin, juga wisatawan virtual semua. Gimana nih kabarnya? Saya harap baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Foni dan rekan saya Jonas yang akan menjadi co-host untuk acara virtual tour hari ini. Kembali lagi di acara virtual traveling bersama Aturin. Kali ini Aturin bersama Jelajah Nusantara hadir dengan tema virtual traveling spesial Hari Pariwisata
dunia. Virtual traveling kali ini kita akan diajak jalan-jalan ke Desa Wisata Tebuk, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pagi ini kita akan dipandu langsung nih oleh Kak Elsa, atau yang lebih sering disapa, dipandu oleh Kak Elsa. Oke, saya akan sapa dulu Kak Elsanya. Halo, selamat pagi Kak Elsa. Halo Kak Elsa. Masih di Halo, Oke. halo Apa Kak kabar Dini. nih Kak Elsa? Kabarnya baik, salam sehat. Sehat. Kak Elsa belakangan ini lagi sibuk ngapain nih? Belakangan ini sih aku nggak ada kesibukan sih. Soalnya lagi pandemi kan, jadi sebelumnya itu aku ngajar privat, tapi karena pandemi jadi sekarang nggak ada. Udah Oh, nggak ada kegiatan lagi. iya, karena pandemi ya. Cuaca di sana sendiri gimana nih Kak Elsa? Sekarang lagi panas-panasnya. Panas-panasnya terik banget ya. Panas. Ekstrim ini, nggak jelas cuacanya. Oke, baik Sobat Aturin semua, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, karena kita bergantung dari internet ya, jadi jika ada gangguan jaringan dan acara yang terputus, jangan khawatir. Kami akan mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua. Dan jika memang acara ini tidak dapat berlanjut dikarenakan hal tersebut, kami akan tapping video bersama Kak Elsa, kemudian akan kami kirimkan rekamannya kepada Sobat Aturin semua. Oke, jika ada yang ingin bertanya juga, silahkan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara. Nanti akan dijawab oleh Kak Elsa di sesi tanya jawab di akhir ataupun di sela-sela acara. Sobat Aturin juga dipersilahkan nih untuk membagikan pengalaman mengikuti acara virtual tour ini. Dan jika ingin update di Instagram, jangan lupa ya untuk tag atau mention di @aturin.official. Oke, tanpa banyak kata-kata lagi, mari kita mulai aja virtual traveling kita. Kita mulai dengan menonton video pertama kita. Silakan operator untuk memainkan video. Uhelau Diebui dan Lau Hading Nawang. Selamat datang di Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Saya Elsa, warga asli Desa Tebuk yang akan memandu perjalanan wisata virtual kali ini. Sahabat virtual sekalian, saat ini saya sedang berada di Dusun Rane. Dusun Rane ini salah satu kampung yang ada di Desa Tebuk. Nah, Dusun Rane ini terkenal dengan ikat tenun, musik tradisionalnya, musik gong baning, dan juga tarian tradisionalnya itu tarian hegong. Nah, selain itu di Dusun Rane ini terdapat sebuah sentra budaya berupa sanggar tenun mandiri Rudun Blutok. Nah, di sanggar ini kita bisa melihat proses penenunan dan juga kita bisa menyaksikan tarian tradisional dan juga bisa menikmati musik tradisional. Setelah mengeksplor sanggarnya nanti, saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplor situs Ledan Puan dan Gua Nippon, Gua Peninggalan Jepang. Dan setelah itu, sekembalinya kita akan belanja souvenir-souvenir khas yang ada di Dusun Rani ini. Sahabat virtual, saat ini saya sudah berada di depan gerbang Sanggar Rudun Blutok. Nah, sebelum kita masuk, kita akan melakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Ayo, ikuti saya. Selamat siang, Nona. Siang. Selamat datang di Sanggar Rudun Blutok. Sebelumnya kita akan melakukan cek suhu tubuh dulu ya. Ya, sobat virtual, saya baru saja selesai melakukan pengecekan suhu dan sekarang sedang digunakan hand sanitizer. Nah, setelah ini akan ada acara selanjutnya, yaitu acara percikan air atau biasa dikenal dengan huler wire, dan juga pengalungan selempang atau pengalungan sembar. Yuk, ikuti saya. Mai saina, mai sayama, mai saing lapo, toma boga. Uhe lau, diebui, dan lau, hading lau. Au erar hulero un kabogae, dan pelatan kanu air, bilang kanu
何が遠い。 Sahabat virtual, saya sudah dikenakan selempang dan baru saja selesai di Fuller Wire. Saat ini sedang berlangsung tarian penjemputan atau yang biasa kita kenal dengan sopa papak ya. Ya, seperti yang kalian saksikan saat ini. Oke, Kak Elsa. Jadi kita udah lihat ya ada tarian selamat datang ya itu ya. Ya, tarian selamat datang itu. Dan juga ada percikan air. Mungkin Kak Elsa bisa ceritakan sedikit nggak nih tentang percikan air itu emang setiap wisatawan yang datang atau gimana nih? Iya, jadi tarian soka papak itu atau tarian penjemputan itu emang selalu ditarikan kalau ada wisatawan atau tamu yang baru datang di desa itu sendiri. Nah, jadi setiap kali kalau ada wisatawan atau tamu orang baru yang baru nyampe itu, kita selalu ada tarian penjemputan dan harus ada percikan air seperti itu. Itu doa-doa supaya nanti kegiatannya itu berjalan lancar. Jadi emang harus kayak gitu. Setiap kali ada tamu ya harus ada tarian itu dan harus ada percikan air itu. Oke, kita Itu Mbak Foni dan teman-teman. kita next untuk video selanjutnya.
Oke, Kak Elsa mungkin bisa ceritakan sedikit nggak nih tentang tarian atau video ini? Iya, jadi ini dalam bahasa Sika kita sebut tarian Nuding Watak atau tarian Siripinang. Nah, tarian Siripinang ini biasanya disuguhkan kepada tamu-tamu. Jadi sebelum ada kegiatan yang nanti selanjutnya berlangsung itu kita biasanya nyuguhin dulu tamu-tamunya ini Siripinang. Ya bisa dikatakan makanan pembuka lah ya, supaya mengakrabkan suasana. Jadi untuk yang prianya kita kasih rokok dan yang wanitanya kita kasih Siripinang. Itu di sini adat Maomeranya emang seperti itu, gak jauh-jauh dari rokok dan Siripinang. Oke, oke. Nah, di sini juga tadi ada yang bertanya nih ya. Iya. Ada Kak Keti. Kak Keti bertanya, soka papa sama nggak dengan gong wani? Gimana Kak Foni, jaringannya ini loh Desa Tebu. Ya, soka papak tadi sama nggak dengan gong wani? Soka papak sama tidak dengan gong waning. Soka papak ini sih selalu ini ya diiringi dengan gong waning. Jadi nari soka papak ini sama dengan menari gong waning. Karena musiknya ya musik gong waning. Cuman beda. Iya, cuman bedanya soka papak ini dia mengiringi ya. Jadi ketika tamu datang, nggak cuma wisatawan, tapi misalkan pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat datang, kita ngiringin perjalanan mereka menuju ke tempat yang nanti acara tersebut berlangsung, itu kita ngiringin dengan tarian tersebut. Nah, musiknya yaitu musik gong waning. Sokanya dinamakan soka papak. Oh, oke, oke, mengerti, mengerti. Oke, kita next ya ke video selanjutnya. Sahabat virtual sekalian, jadi salah satu keunikan yang ada di sanggar ini yaitu setiap wisatawan yang berkunjung ke sanggar ini akan diberikan kesempatan untuk mengenakan pakaian adat Sika, yaitu labu gete dan utan. Yuk, ikuti saya. Sahabat virtual, jadi saat ini saya sudah menuju ke tempat untuk mengganti pakaian saya dengan pakaian adat Sika. Ya, sahabat virtual, jadi saya sudah mengenakan pakaian adat daerah Sika, labu gete dan utan. Nah, bagaimana sahabat virtual? Cantik sekali kan pakaian adat yang saya kenakan ini? Sahabat virtual, setelah ini kita akan menyaksikan satu tarian lagi yang namanya tarian Togolero dan Togojalai. Jadi tarian ini akan ditarikan oleh bapak-bapak dan mama-mama. Uniknya dari tarian ini adalah tarian ini diselipi dengan pantun-pantun ya. Diselipi oleh pantun-pantun dan suara-suara kedengarannya sih berisik ya, seperti suara teriakan, tapi sebenarnya bukan teriakan. Suara itu seperti suara pengiring untuk membuat tarian ini semakin menarik. Tarian ini biasa ditarikan di acara perkawinan dan juga acara-acara ucapan syukur panen. Makna dari tarian ini sendiri adalah pergaulan. Nah, kita akan menyaksikan tariannya. Jadi saya akan kembali ke atas tempat duduk saya yang semula dan menyaksikan tariannya dari atas. Yuk, kita kembali ke atas. Oke, cantik sekali ya pakaian adatnya. Untuk Kak Elsa, Iya, Mbak Foni, dengar kok. pakaian adat sendiri mungkin ada agak kayak perbedaan-perbedaannya mungkin ya, atau kayak ciri khasnya seperti apa? Iya, jadi sebenarnya sih pakaian yang adat yang saya pakai itu belum lengkap ya, Mbak Foni dan teman-teman virtual. Masih ada legengnya. Nah, itu legengnya itu kita gunakan cemara. Cemara yang biasanya kayak orang Bali itu mereka kan taruhnya di depan tuh, yang panjang-panjang. Nah, kita itu lingkarinnya di atas kepala. Itu yang disebut legeng ngalan. Jadi yang kemarin aku pakai itu sebenarnya belum lengkap. Belum lagi harus ada gelang-gelangnya. Nah, ciri khasnya tuh di situ. Selain legeng ngalang, harus pakai gelangnya. Nah, gelangnya itu, kalau gelang aslinya itu biasanya digunakan dari gading. Kita mau miring nggak ada loh gading, gajah ya di sini, tapi gading itu wajib, harga mati. Jadi ciri khasnya itu ada di situ. Kalau yang laki-laki mungkin ada bedanya? Ya. Nah, yang laki-lakinya itu mereka biasanya menggunakan dalam bahasa Maumere kita sebut lesu widin tilun. Nah, lesu widin tilun itu kita pakai apa ya namanya?
sapu tangan ya, sapu tangan tapi dalam ukurannya gede banget. Nah, dipakein di kepala. Terus itu dipakein yang namanya sembar, selempang itu dari sarung. Nah, sarungnya itu beda lagi. Kalau sarung yang saya pakai itu untuk perempuan kita sebut putan. Tapi kalau untuk pria, untuk laki-lakinya itu disebut lipa. Oke, menarik, menarik. Nah, kita akan ke video selanjutnya itu tari Togolero ya. Iya, tari Togolero. Oke, kita nonton dulu Sahabat ya. virtual sekalian, Dari bawah sekatedang lain puen ulu rata. Helele Hai da lai lai o lai lok bo kamo kasabe. Oke, kita sudah menonton videonya. Kita Oke, ini tadi ada pertanyaan tentang pakaian adat ya, Kak Elsa. Mungkin kita boleh selesai sedikit. Ada dari Kamelody Angeline. Kamelody bertanya nih, pakaian adatnya digunakan pada saat kapan aja, Kak? Terus apa setiap keluarga pasti punya pakaian adat tersebut? Halo, Kak Elsa? Kak Elsa? Kak Halo, Elsa? Mbak Koni, bisa diulang pertanyaannya? Putus jaringannya. Oh iya, tadi kita Iya, kan... dengar kok. Bisa diulang pertanyaannya? Oh iya, Halo? ya.
Kita balik ke itu dulu ya, yang tadi pertanyaan tentang pakaian adat dari Camilo di Angelin. Camilo di bertanya nih, pakaian adatnya digunakan pada saat kapan saja, terus apa setiap keluarga pasti punya pakaian adat tersebut? Iya, oke. Jadi pakaian adatnya ini itu digunakannya pada hari-hari perayaan, misalkan lamaran. Nah, kalau lamaran di Maomere kita biasanya selalu pakai pakaian adat lengkap ya, dari legengalan sampai dengan kalar gelang itu kita pakai. Dan itu acara-acara penting, misalkan penyambut pemerintah atau pejabat-pejabat, terus acara-acara seperti yang kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan kemarin dari Oturin itu. Nah, itu biasanya kita pakai pakaian adat. Terus untuk memiliki pakaian adat ini, ya hampir kita semua punya pakaian adat. Dari anak-anak kecil itu punya pakaiannya. Oke, baik. Itu Mbak Foni. Oke, siap. Oke, jadi untuk tari Togolero ini biasa ada di acara pernikahan ya? Iya, biasanya. Dulunya itu ada di acara pernikahan, tapi sekarang sih udah enggak ya. Setiap kali ada perayaan apa gitu pasti ditarikan Togolero ini. Oh, oke. Mengerti. Oke, kita next. Video selanjutnya. Virtual, tadi kita sudah menyaksikan tarian-tarian khas yang ada di Kampung Rane. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Desa Tebuk sendiri, sudah ada bersama saya Bapak Kepala Desa Tebuk, Bapak Petrus Bruno Bajo. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya boleh tanya-tanya sedikit nih Pak Ya. tentang desa ini. Bisa. Jadi, Pak, bisa ceritakan sedikit profil Desa Tebuk ini, Pak? Bisa. Baik, selamat siang semua. Desa Tebuk adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Lita, yang letaknya sebelah selatan dari kota Kecamatan Lita. Desa ini di ketinggian 275 di permukaan laut, dengan luas wilayah itu 628 hektar persegi ya. Batas-batas wilayah Desa Tebuk yaitu sebagai berikut. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Desa Nita. Di sebelah selatan itu berbatasan dengan Kecamatan Lela. Sebelah timur itu Kecamatan Koting, berbatasan dengan Kecamatan Koting. Dan sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Lusitada. Desa ini dibentuk berdasarkan instruksi Gubernur NTT nomor UND 2/1/27 pada tanggal 4 November 1964 tentang pembentukan desa gaya baru dalam wilayah Provinsi NTT. Pembentukan desa definitif yaitu pada tanggal 1 Desember 1976 yang terdiri dari 3 kampung waktu itu, yaitu Kampung Tebuk, Kampung Rane, dan juga Kampung Solot. Dalam wilayah pemerintahan sudah terbentuk dalam wilayah Desa Tebuk adalah yaitu ada 19 RT, 9 RW, dan juga 4 dusun. Jadi dari masing-masing itu dengan jumlah penduduk yaitu kurang lebih ada 1962 jiwa yang terdiri dari laki-laki 893 jiwa dan juga perempuan 1069 jiwa. Sedangkan berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di desa ini begitu banyak. Namun saat ini kita berada di wilayah desa ini, yaitu kita sedang memprioritaskan desa ini untuk ke depan, yaitu adalah tenun ikat. Tetapi sanggar budaya yang ada di desa ini sejak lama yaitu ada 2 sanggar yang sangat dominan, yaitu Sanggar Budaya Mawarani dan juga
Sanggar Budaya Gaitgu. Dari Mawarani dan Gaitgu ini kita padukan menjadi Rudun Blutuk Mawarani. Nah, yang saat ini yang juga kita berdiri di Sanggar Rudun Blutuk Mawarani ini, yang nanti sebentar penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan sanggar ini nanti kita akan serahkan kepada Pak Tan sebagai koordinator dalam pembentukan Sanggar Budaya Rudun Blutuk ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sedikit lagi pertanyaan nih Pak. Iya. Untuk rencana ke depannya untuk desa ini. Ya. Desa ini dalam pembahasan anggaran, kita merencanakan bahwa desa ini ke depan akan dibangun sebuah kampung yang namanya Kampung Tenun Ikat, yang itu ada di Kampung Rane nanti. Nah, itu ke depan. Nah, itu melalui ada program wisata desa yang kita akan perkenalkan. Kita akan perkenalkan wisata desa itu nanti akan dibentuk atau dibangun, yaitu Kampung Tenun Ikat. Nah, Kampung Tenun Ikat itu yang menjadi satu sorotan utama, karena di sini adalah mama adalah pengrajin atau penggiat daripada tenun ikat itu sendiri. Kak Elsa? Iya, Bapak nih. Silakan Kak Elsa. Iya, jadi di sini saya mau menambahkan ya, di Desa Tebok ini sendiri sebenarnya sih masih ada beberapa sanggar yang saat ini hilang ya, bisa dikatakan hilang. Jadi untuk program desa ke depannya itu kita mau hidupin lagi sanggar-sanggar yang sebelumnya udah redup, menghilang, kita mau hidupin lagi. Karena kemarin itu sempat dari Bakti Kominfo juga berkunjung ke sini, mereka minta kita untuk nambahin paket wisata. Nah, itu yang sekarang kita rencanain untuk hidupin lagi sanggar-sanggar yang sekarang ini hilang, seperti sanggar musik. Ada juga di sini sanggar tenun ya, satu sanggar tenun di sini, sanggar ibu-ibu juga, itu yang khusus untuk menenun sarung untuk pria, untuk laki-laki. Nah, itu dalam perencanaan desa nanti ke depannya nanti dihidupkan lagi sanggar itu. Oh, oke. Semoga cepat terlaksanakan ya Kak Elsa ya. Semoga cepat ya, biar nanti kalau sahabat virtual datang ke sini udah bukan cuma 2 lagi paket wisatanya, tapi ya udah banyak, benar lebih ini lagi ya, pengalamannya lebih banyak lagi. Oke, kita boleh next untuk video selanjutnya. Virtual saat ini bersama saya Bapak Tan selaku pimpinan Sanggar Rudun Blutuk. Nah, saya akan menggali informasi mengenai sanggar ini. Ya, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak bisa diberikan sedikit informasi mengenai profil sanggar ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Terdahulunya kami menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungannya di sanggar ini. Sama-sama, Pak. Ya, terkait dengan keberadaan Sanggar Rudun Blutuk dan Tenun Ikat Mawarane yang pada saat ini sudah berjalan. Sesungguhnya sanggar ini kita melanjutkan dari Sanggar Mawarane yang menjadi induk dari Sanggar Rudun Blutuk Loro Bokor. Sanggar ini telah dibentuk sejak tahun 80-an dan dalam berjalannya waktu sepanjang tahun 90-an, sejak visit Indonesian Year tahun 92 dan visit Asian Year, Sanggar Mawarane sering dikunjungi oleh wisatawan asing atau wisatawan mancanegara, dan lambat laun kita tetap melanjutkan kegiatan seni budaya di sanggar ini. Dan pada tahun 2007 atas inisiasi saya
bersama dengan teman-teman yang mencintai seni budaya daerah, kita melanjutkan dan melakukan regenerasi terhadap seni budaya ini, dan kita termotivasi untuk membentuk sanggar yang kita namai Sanggar Rudun Blutuk Loro Bokor. Dan dalam perjalanannya kita banyak mendapat dukungan baik dari masyarakat setempat maupun pemerintah desa dan beberapa stakeholder kita, teman-teman dari agen travel juga banyak memberi dukungan terhadap perkembangan dari kedua sanggar ini. Mungkin itu bisa kita ikuti, dan kita berharap agar tetap semangat dalam mengurus dan tetap mempertahankan nilai-nilai seni budaya daerah. Iya, baik Pak. Tadi Bapak menyebutkan tentang wisatawan mancanegara ya. Bagaimana dengan wisatawan domestik itu sendiri? Dan aktivitas apa saja yang dilakukan di sanggar ini? Sejak kegiatan kita untuk seni budaya daerah, terutama tenun ikat, memang dominan untuk kegiatan di sanggar ini dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, dan untuk wisatawan domestik untuk sementara mungkin belum terlalu punya minat untuk bisa datang di tempat ini, tetapi berharap bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga kita akan tetap mempromosikan untuk bisa mendatangkan wisatawan domestik. Ya, jadi teman-teman wisatawan domestik ya jangan hanya mengeksplor ke tempat-tempat seperti pantai dan sebagainya, tapi bisa juga datang untuk melihat keindahan-keindahan yang ada di sanggar ini ya Pak. Oke, untuk harapan kedepannya untuk sanggar ini sendiri? Ya tentunya kita sangat berharap terhadap sanggar ini harus tetap kita jaga, dan tentunya dukungan dari masyarakat, kekompakan dan kerjasama dari anggota dan juga stakeholder yang ada, teman-teman dari dinas, terutama dari pemerintah daerah, dinas pariwisata, dan juga dari dinas pariwisata provinsi, juga dari kementerian, terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa Tertinggal juga. Mungkin saat ini kita sedang bersama dengan dari tim khusus dari Kementerian Kominfo, dan kita berharap bahwa kerjasama ini jangan hanya sampai di tempat ini saja, tetapi setelah dari kegiatan ini kita tetap melakukan kerjasama yang lebih baik, sehingga keberadaan dari sanggar ini tetap maju ke depan. Ya, jadi intinya harapannya adalah supaya sanggar ini tetap hidup dan tetap maju ke depannya. Terima kasih Bapak, informasinya menarik sekali. Terima kasih, dan saya akan mencoba untuk eksplor di sini. Boleh ya Pak ya? Silakan, mungkin bisa menyaksikan atraksi proses tenun ikat yang ada di sanggar atau di Ikat Tenun Mawarane. Silakan. Seperti itu, ayo kita saksikan prosesnya. Oke, kalau Kak Elsa untuk ngomongin tentang wisatawan mancanegara nih ya, biasanya kebanyakan tuh wisatawan dari mana sih? Eropa kah atau dari Asia? Iya, biasanya sih dari Eropa ya. Biasanya yang datang ke sini itu lebih sering wisatawan yang dari Eropa. Kalau dari Asia sih nggak terlalu banyak ya Mbak Poni. Kita lebih sering dikunjungin yang dari Eropa. Dari Australia, Inggris itu lebih sering ke sini. Orang barat-barat itu ya.
Oke, kita akan tonton untuk Barat-barat itu. Oh, iya. Kita akan Virtual saat live report ya, Kak Elsa. Oke, Elsa. Iya. Oke, kita akan live. Mungkin Kak Elsa bisa tunjukkan sanggar yang ada di belakang Kak Elsa itu. Kak Elsa bisa ajak kita jalan-jalan nih sambil diperlihatkan sanggarnya. Bentar ya. Iya, jadi sahabat virtual dan Mbak Foni, nah ini dia nih, sanggar Mawarane, tenun ikat Mawarane, dan sanggar tari Rudun Blutok. Nah, di sini ada 2 sanggar yang berada di satu lokasi. Nah, ini bangunannya seperti ini. Nah, kalau yang di sebelah sana ini nih, di sini biasanya berkumpul ibu-ibu yang lagi nenun, tapi hari ini ibu-ibunya berhalangan, jadi nggak ada aktivitas. Biasanya itu ramai di sini. Sebelum pandemi juga banyak sekali kegiatan yang dilangsungkan di sini, tapi semenjak pandemi kegiatan proses tenunnya itu juga biasanya terjadi di hari-hari tertentu aja. Jadi kayak gitu Mbak Foni, bisa dilihat sanggarnya seperti ini. Nah, ini dia bangunannya. Ya. Mbak Foni? Mbak Foni? Iya Kak Elsa. Bisa dengar saya? Iya. Ya, Jadi bisa. kayak gini situasinya saat ini. Lagi sepi-sepinya. Biasanya sih banyak kegiatan. Nah, di sebelah sini biasanya ditaruh souvenir-souvenir. Sarung, selempang. Nah, di sini juga biasanya ditaruh berbagai souvenir-souvenir kecil ya, seperti sloki, ada juga miniatur-miniatur. Nah, seperti itu. Kalau isi dalamnya, ya mari kita lihat. Nah, isi dalamnya sih seperti ini. Nah, ini yang disebut gong ya, gong. Ini gong, alat musik tradisionalnya orang Maumere. Nah, ini juga salah satu alat tenun ya. Ini biasanya digunakan untuk mintilin kapas ya, buat dijadiin benang. Jadi isi dalamnya kira-kira saat ini seperti ini. Ada juga lukisan-lukisan. Ada juga patung Bunda Maria, karena kita umat Katolik, jadi setiap tempat itu pasti ada patung Bunda Maria. Jadi isi dalamnya untuk saat ini seperti ini Mbak Foni. Biasanya disimpan alat musik sih di sini, mungkin lagi dipakai ya, dipinjam, jadi alat musiknya nggak ada di sini. Ya, kita keluar lagi ya. Nah, jadi suasananya saat ini ya seperti ini Mbak Foni, lagi sepi-sepinya. Nggak ada aktivitas sama sekali. Ya, saya kembalikan ke Mbak Foni. Halo Mbak Foni. Ya, terima kasih Kak Elsa. Ya, sama-sama. Oke, Kak Elsa, kalau misalnya untuk menenun, apakah bisa belajar? Maksudnya kayak wisatawan yang ke sana, apakah ada yang belajar menenun juga Kak, atau bagaimana? Iya, jadi untuk wisatawan yang berkunjung ke sini, biasanya sih kita kasih kesempatan mereka untuk belajar. Belajar untuk menenun, belajar untuk mengikat. Kayak gitu-gitu sih Mbak Foni. Bisa ikut berpartisipasi juga dalam prosesnya itu ya? Berpartisipasi juga. Kalau wisatawan yang ingin nyobain pakaian adatnya sendiri, kita kasih kesempatan mereka untuk nyobain. Memang sih untuk saat ini persediaan bajunya itu sendiri nggak banyak ya, cuman beberapa. Tapi kalau untuk wisatawan yang banyak sih memang kita pakai tawarin. Tapi kalau untuk yang datangnya perorangan itu bisa langsung kita kasih mereka untuk nyobain pakaian adat di sini. Oh, oke, mengerti. Ya, jadi gitu Mbak Foni. Jadi Oke, sahabat-sahabat semuanya,
Kalau tertarik untuk ke sini, ayo main-main ke Desa Tebuk, berwisata ke Desa Tebuk. Kapan-kapan kalau punya kesempatan saya pengen banget nih ke Desa Tebuk. Iya, kalau Mbak Foni ke sini harus nyobain bajunya. Kita pakein lengkap sama lenggengnya itu. Oke, saya nggak sabar nih. Oke, Kak Elsa, ini ada yang bertanya dari Kak Billy Putra. Kita jawab dulu ya mungkin ya. Iya. Oke, Halo, kapan? Ya? Kenal aku kayaknya sama dia. Oke, Kak Billy nanya nih, kapan pertama kali didirikan sanggar ini? Sanggar ini sebenarnya adanya itu sudah lama ya. Sebelum aku lahir aja sanggar ini sebenarnya sudah ada sanggar ini. Cuman seiring perjalanan waktu dia redup hidup kayak lampu ya. Nah, beberapa tahun kemarin itu juga sanggar ini sempat redup, tapi akhirnya kita berdiskusi bersama ini masyarakat yang ada di sini, akhirnya kita menghidupin lagi dan kebetulan Pak Tan ini bersedia untuk memberikan tempatnya untuk dibangun sanggar ini. Akhirnya beberapa tahun terakhir kemarin akhirnya sanggar ini hidup lagi dan adalah bangunannya seperti ini. Jadi belum lama sih sebenarnya. Untuk ada bangunannya ini belum lama. Tapi kalau hidupnya itu udah lama ya, dari zamannya nenek moyang dulu. Itu udah ada sanggar ini sebenarnya. Setiap hari ramai ya di situ ya Kak Elsa ya? Iya, dulunya sih sebelum pandemi itu dari Senin sampai Minggu bahkan itu ramai, tapi karena udah pandemi jadi berkurang. Jadi ada hari-hari tertentu aja penenun-penenunnya, penari-penarinya datang ke sini. Ada kalanya sih nggak sama sekali ya, seminggu nggak ada kegiatan sama sekali. Nunggu ada event dulu baru penarinya ke sini untuk latihan menari, untuk ngikutin event-event itu. Kayak gitu. Oke, mengerti. Ya, sayang banget ya katanya tidak ada aktivitas di sanggar karena lagi ada masalah sedikit ya, ada halangan. Iya, sebenarnya hari ini tuh ramai di sini, tapi karena ada halangan sedikit, jadi akhirnya penenun-penenunnya juga kembali ke rumah, jadi nggak jadi ada aktivitasnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Elsa untuk live-nya. Kita bakalan nonton video selanjutnya ya. Iya. Oke. Ini dia hasil dari proses tenun tadi ya. Jadi dari proses yang begitu rumit dan menghasilkan yang seperti ini, luar biasa mantap. Ini dia, ada berbagai macam motif di sini. Nah, salah satunya ini dia. Ini motif dalam Mawarani ya, yang artinya bintang kejora tadi. Nah, motif ini itu motif yang paling terkenal di Kampung Rani ini. Selain sarung, ada juga ini sembar ya. Ini sembar atau selempang. Ada yang ukurannya seperti ini, sebesar ini. Ada juga yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini bisa kita pakai seperti yang saya kenakan ini. Tapi kalau yang ini kita bisa jadikan pengikat kepala atau bisa dijadikan bandol. Ya, sahabat virtual, selain sarung, sanggar Rudun Butuk ini juga punya berbagai macam souvenir. Nah, ini dia souvenir yang dihasilkan di sanggar ini sendiri. Nah, ini ada sloki. Sloki ini terbuat dari tempurung. Nah, tempurung ini biasa dipakai muat-muat di sini atau bapak-bapak yang ada di sini untuk minum moke ya, atau tuak arak itu. Nah, setelah itu ada juga kerajinan tangan dari kulit buah pohon mahoni. Nah, dijadikan bunga seperti ini, cantik sekali. Sudah diberi warna juga, warna coklat ya, jadi dia kelihatannya eksotis. Nah, ini juga ada miniatur rumah-rumahan dari bambu. Oke, selanjutnya ini dia, ada miniatur gading. Wah, ini nih ikonnya ya. Ini ikonnya Kabupaten Sika ini. Jadi bagi pria yang ingin melamar nona-nona Maumere di sini, itu harus jadikan bawa ini sebagai maharnya ya. Jadi ini gading ini memang di Maumere tidak ada sih sebenarnya ya.
tapi harus ada kalau mau melamar nona-nona Maumere di sini. Kak Elsa. Iya Mbak Poni. Jadi gading itu harus ada kalau mau melamar nona-nona. Iya, kalau melamar nona-nona sini harus ada gading. Maumere tidak ada gajah ya, tapi harus ada gading. Harus Wajib. ada. Berarti maksudnya kayak itu bagian dari adat apa gimana nih yang membawa gading itu? Itu bagian dari adat. Jadi setiap sangkar, sebenarnya sih setiap sangkar yang ada di Kabupaten Sika ini sendiri dibangun dengan landasan adat ya, Mbak Poni. Jadi apapun itu pasti adatnya pasti masuk. Nah, termasuk salah satunya itu souvenir gading. Nah, itu ikonnya orang Maumere, biar tidak ada gading tidak ada gajah di Maumere, tapi kalau melamar nona-nona, gadis-gadis yang ada di Maumere ini harus bawa gading. Harus bawa gading. Iya, harus bawa gading. Kalau enggak Ya gimana ya? harus ada pokoknya ya. Nyari. Oke, Kak Elsa tadi Kak Billy ada pertanyaan lagi, kita jawab dulu boleh ya? Oke, pertanyaan dari Kak Billy, untuk sanggarnya sendiri, apakah ada kerjasama bersama pemerintah terkait seperti Dinas Pariwisata untuk meningkatkan pengembangan maupun kualitas Bisa sanggar? diulang pertanyaannya? Aduh, jaringan ini. Iya. Tidak dengar. Oke, nggak apa-apa kok. Untuk pertanyaannya, di sanggar sendiri itu, apakah ada kerjasama bersama pemerintah terkait seperti Dinas Pariwisata untuk meningkatkan pengembangan maupun kualitas sanggar ini sendiri? Iya, jadi ada. Kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk pengembangan sanggar ini sendiri. Kita selalu ngelibatin pemerintah ya. Jadi desa, Dinas Pariwisata selalu terlibat untuk pengembangan desa wisata. Oke. Kita ke video selanjutnya. Ini Baik sahabat virtual sekalian, saat ini kita sudah tiba di lokasi keberadaan daripada situs Lian Nippon atau Gua Jepang. Gua Jepang ini berlokasi di Dusun Solot, Desa Tebu, Kecamatan Nita, dan menjadi salah satu cagar budaya atau bekas peninggalan daripada zaman kolonialisme pada pemerintahan Jepang dulu. Untuk mengetahui lebih lanjut bagian dalam dan bentuknya seperti apa, ayo kita masuk. Baik sahabat virtual sekalian, saat ini kita berada di lokasi Lian Nippon atau Gua Jepang yang berlokasi di Dusun Solot, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang bisa kita lihat bahwa Gua Jepang ini membentuk letter U, ya, ada pintu masuk dan juga pintu keluar. Ya. Konon gua ini dibuat oleh para penjajah Jepang pada masa penjajahan, yang dimana bertujuan untuk mengintai para musuh-musuhnya yang berada di bukit sebelah, yakni di Kampung Arat. Ya. Terlihat bahwa kondisi gua ini masih terlihat baik, namun ada beberapa sisi terdapat bagian-bagian yang sudah mulai erosi, dan di gua ini juga terdapat dua pintu, yakni pintu masuk dan juga pintu keluar. Sekarang kita akan menuju ke pintu keluar. Seperti apa bentuknya? Mari kita sama-sama saksikan. Baik sahabat virtual sekalian, saat ini kita sudah berada di pintu keluar daripada Gua Jepang atau Lian Nippon ini. Terlihat bahwa bagian pintu masuk, pintu keluar sudah tidak begitu besar karena kondisi alam yang sangat tidak memungkinkan, sehingga banyak air hujan yang masuk dan membawa sebagian material masuk ke dalamnya. Jadi sampai di sini trekking kita pada
hari ini ke lokasi situs yang paling terakhir yakni Lianipon. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya Elsa di Sanggar Udun Blutok untuk melanjutkan. Elsa, kesempatan saya berikan. Oke, Elsa, Iya, Mbak Foni. ada yang diceritakan tentang gua ini? Gua Jepang ya. Gua ini juga saya kemarin sempat kaget juga ya. Desa Tebuk kok punya satu ya, gua. Iya, nggak nyangka. Tidak menyangka sekali Desa Tebuk punya. Yang menemukan ini sih saya juga kurang tahu ya. Ya siapa yang nemuin gua ini, akhirnya sampai pemerintah desa ikut terlibat untuk mengembangkannya dan menjadikannya sebagai salah satu spot wisata. Bersyukur ya sebagai warga Desa Tebuk sini, jadi Desa Tebuk tidak cuma punya sanggar, tapi punya juga salah satu peninggalan bersejarah yang udah ada dari 70-an tahun yang lalu ya. Saya sangat bersyukur sekali masih ada, jadi bisa melihat sendiri. Sebenarnya saya juga tidak tahu ya bentuknya seperti apa. Sempat pertama kalinya ngunjungin itu waktu kemarin kedatangan Turin ya, Bang Boy dan Mas Dipo kemarin itu pertama kalinya saya sampai ke gua itu. Untuk masuk aja sempat takut, pikirnya sampai dalam terus sesak napas, tidak ada udara. Mikir lagi, oh tidak mungkin kan tidak ada udara. Jadi coba masuk ke dalam, ternyata bagus di dalam. Memang masih dibiarkan begitu saja ya, masih dibiarkan alami, belum ada tataan seperti itu, jadi jalurnya aja masih hutan-hutan seperti itu. Tapi sebagai warga Desa Tebuk saya bersyukur karena saya punya satu peninggalan bersejarah yang udah ada dari 70-an tahun yang lalu. Itu Mbak Foni. Iya, berarti guanya sendiri itu nggak terlalu panjang ya kayak Elsa ya? Iya, tidak terlalu panjang ya, paling kalau dikira-kirain mungkin sekitar 5 atau 6 meteran ya, tidak terlalu panjang. Iya. Bentuknya U, gelap sekali ya di dalam karena kemarin pencahayaannya kurang ya. Oh, bentuknya U ya, wah unik sekali ya. Bentuknya U. Oke, berarti ini juga jadi salah satu tempat wisata dong ya, bisa Iya, dikunjungi teman-teman. Oke, kita bisa masukin ke list nih teman-teman kalau saya mau kunjungin Desa Tebuk ini ya. Iya. Oke, Ya, kita kalau udah bagus ya, Mbak. oke ya, benar. Jalurnya bagus, hutan-hutan seperti itu. Kalau yang pecinta trekking mungkin ya suka yang hutan-hutan. Iya ya, adventure gitu ya, masuk ke dalam gitu ya. Oke, kita next ke video selanjutnya. Terima kasih Nong Rino. Wow, perjalanan yang sangat menarik sekali ya, wonderful trekking. Dan saya merasa ingin sekali untuk ikut trekking seperti Nong Rino tadi. Sebelum kita berpisah, sahabat virtual sekalian, saya akan menginformasikan sedikit mengenai harga-harga souvenir yang ada di sini, mulai dari sarong sampai dengan souvenir-souvenir kecil yang tadi saya tunjukkan. Ya, kita mulai dari sarong. Sarong di sini itu harganya tergantung dari proses pembuatannya, pewarnaannya. Jadi kalau untuk warna alam itu harganya berkisar 1 jutaan. Jadi bisa 1 jutaan, 2 jutaan dan sebagainya. Tapi kalau pewarnaannya menggunakan warna-warna buatan, itu harganya berkisaran dari 800.000 sampai juga jutaan. Nah, untuk souvenir-souvenir kecil seperti sloki dan berbagai souvenir lainnya tadi, harganya itu berkisaran dari 10 ribuan sampai 50 ribuan. Nah, sahabat virtual sekalian, jadi dengan ini berakhirlah sudah perjalanan wisata virtual kita kali ini di Desa Tebuk, Dusun Rane, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Saya Elsa pamit, terima kasih Epanggawan, Uhe Amidie Bui, dan Amin Hading Nawang. Jangan lupa bila berkunjung ke Flores, datang desa kami. Halo Kak Elsa. Halo Mbak Foni. Wah, video saya di-mute lagi. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa bertanya melalui kolom chat ataupun mau raise hand juga boleh ya.
Oke, kita ada pertanyaan dari Kak Indira. Kak Indira dari Jakarta ya. Mau bertanya nih, tenun atau souvenir yang di belakang bisa dibeli secara online nggak? Mungkin nanti yang di video itu ya. Itu bisa dibeli secara online tidak, Kak? Iya, kalau untuk beli souvenir sendiri bisa melalui Aturin ya, yang bantu sebagai jembatannya. Bisa langsung hubungin Aturin untuk membantu menjembatani ya pembelian souvenir ini. Ya, ya teman-teman mungkin yang mau membeli souvenir bisa langsung hubungin aja, bisa ke Instagramnya Aturin ya, mungkin boleh tanya-tanya ataupun ke websitenya Aturin. Kak Elsa sendiri, kalau sekarang kan lagi pandemi ya, ini berarti sepi nggak untuk pengunjungnya sendiri? Iya, kalau Berkurang sekarang sangat sih, banyak. iya pengunjungnya lagi sepi ya Mbak Kuni. Kami di sini bisa dibilang hampir tidak ada pengunjung untuk pandemi ini. Jadi kesusahan ibu-ibu di sini, penenun di sini tuh kesusahan gimana menjual souvenir, sarung-sarungnya. Kalau kemarin sebelum pandemi kan banyak tuh wisatawan yang datang, jadi gampang langsung dilihat, tertarik, udah beli. Kalau sekarang mah susahnya tuh di situ. Tapi kita terima kasih karena ada kegiatan kayak gini. Kemarin ada kunjungan dari Aturin juga, kan bisa ngebantu untuk promosiin desa, promosiin souvenir yang ada di sini. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Indira mengenai jaringannya ya. Oke, jaringan di sana udah bagus nggak, Kak? Itu pakai Telkomsel atau apa ya? Iya, jaringan di sini bagus. Kita 4G ya, Telkomsel. Lancar jaya jaringannya. Mantap. Mungkin Kak Elsa bisa memberikan tips mungkin kalau mau ke Desa Tebuk bisa dari mana, pakai transportasi apa, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi ke teman-teman. Iya. Jarak dari Desa Tebuk dengan Kota Maumere itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Dari Bandara Fanteda itu atau dari Pelabuhan Elsai menggunakan mobil pribadi menuju ke arah barat itu cuma butuhkan waktu kira-kira 15 menit. Jadi tidak terlalu jauh. Cuma Oh, 15 menit. Ya. dekat ya berarti kayak Elsa ya? Dekat, dekat sekali. Oke, menarik, menarik. Tidak perlu harus membutuhkan waktu berjam-jam. Iya, saya kira bakalan jauh. Oh, ternyata enggak. Oke. Jauh. Oke, Ada lagi pertanyaannya? saya sebentar ya. Internet saya. Kalau misalnya ngomongin ini Kak Elsa, makanan tradisional mungkin bisa diceritakan. Oh iya, makanan tradisional ya. Kemarin di video tidak ada ya makanan tradisional. Nah, kita di sini makanan tradisionalnya itu ada yang namanya kue pagar, bolo pagar. Biasanya kita sebut di sini bolo pagar. Itu kita bikin dari tepung beras. Nah, kue itu tuh biasa dijadikan kue adat juga. Untuk masyarakat Kabupaten Sika itu selalu dijadiin kue adat. Jadi tiap ada acara adat, kue itu pasti selalu ada. Selain kue bolo pagar ini atau kue pagar ini, ada juga kue moe, ada juga yang kita sebut kue gogos. Nah, gogos itu dari ubi yang dibakar ya. Kita nyimpan dalam bambu, terus kita bakar, atau ada yang di dalam dimasukin ke dalam dibungkus dengan daun pisang, terus dibakar. Gitu. Banyak sih makanan tradisional yang di sini dari sekian banyak itu salah satunya itu mereka itu ada kue pagar, gogos dan juga kolemon. Oh, jadi lapar nih kedengarannya. Iya ya, udah siang ini Mbak Poni. Ini di sana udah siang ya, udah jam 12 berarti ya? Ya. Di jam 12:07. Oke, terima kasih ya Kak Elsa dan teman-teman semua. Terima kasih Kak Elsa udah membantu dan bercerita secara virtual ya. Iya, terima kasih kembali. Oke, ini kita ada pertanyaan dari Bapak Philip.
bertanya, bentar saya bacakan ya. Ini virtual tour yang menarik. Mengapa pemimpin sanggar tidak menyiapkan aktivitas sanggar sehingga bisa langsung disaksikan oleh pengunjung virtual? Eh, Mungkin tadi sempat dijelaskan juga ya Bapak di awal bahwa ada urusan mendadak, ada halangan mendadak sehingga tidak bisa ditampilkan, tidak ada aktivitas di sanggar pada hari ini. Begitu ya Kak Elsa ya? Ya, benar sekali. Harusnya sih ada ya hari ini, cuma sangat disayangkan. Saya minta maaf ya Mbak Puni, teman-teman virtual, harusnya ada kegiatan itu, tapi mendadak dan mendesak. Akhirnya kita batalin. Tadi juga sempat pengen ngebatalin acara ini, cuma saya, aduh jangan, tetap dilanjutin aja nggak apa-apa. Akhirnya Setengah kita dilanjut. bisa sharing ya sama teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar tentang Desa Tebuk ini, ya kan, ataupun yang mau menambah informasi tentang desa ini. Oke, kita ada pertanyaan juga dari Kak Melody, saya bacakan ya. Iya. Oke, pembuatan kain tenun di sana paling cepat berapa lama, Kak? Terus apakah anak-anak perempuan pasti diajarkan untuk menenun? Pembuatannya kalau lihat dari prosesnya itu sih memakan waktu sekitar kurang lebih seminggu ya, bisa 2 minggu kalau terlambat ya, karena prosesnya juga lama ya, kita harus ngumpulin kapas, belum lagi harus misain bijinya juga, sampai penenunan itu juga gak gampang, jadi tidak gampang juga ya, jadi sangat sangat membutuhkan waktu ya, kurang lebih seminggu. Kurang lebih seminggu itu udah sama tadi proses kapasnya itu ya? Iya, sama prosesnya itu. Kalau untuk anak-anak perempuan di sini, ya hampir semuanya diajarin menenun. Ya di kira-kira 50 atau 60% lah perempuan-perempuan di sini bisa menenun. Tapi saya tidak bisa ya. Jadi jangan disuruh menenun. Suruh ini aja, jadi ini aja ya, temenin Jadi teman-teman. jadi mandu gini aja ya. Jadi pembantu aja. Yang lain bisa rapi. Tapi kalau saya kayak disuruh dimintain untuk menenun, diajarin menenun gitu ya, anak Maya dari umur berapa itu biasanya? Kak Elsa? Diajarin menenun yang udah remaja sih ya. Iya dengar Mbak Poni dengar. Oh, oke, udah remaja. Iya, Oke, ya. ini ada Usia pertanyaan. remaja sih ya. Untuk usianya sih usia remaja sih ya, Mbak Poni dan teman-teman diajarin itu di usia remaja. Oh, dari remaja ya. Oke. Ya. Diajarin dulu dari ini dari ngikat ya. Sebelum menenun itu diajarin dulu ngikat. Nah, ngikatnya coba-coba untuk diajarin menenun. Karena kalau menenun ini salah-salah bisa putus semua itu benang-benangnya. Langsung ambiar ya, langsung rusak semuanya ya. Nah, makanya jadi harus sekali. Step by step berarti ngajar. Nah, Oke, ini ada pertanyaan dari teman saya, Jonas. Kalau untuk penghasilan, mungkin pencarian ininya ya, penghasilan utama untuk warga di sana itu apa ya, Kak? Apakah dari souvenir? Oh iya, penghasilan di sini warga hampir semuanya petani ya. Jadi kita dari hasil kebun sih. Hasil utamanya di sini dari hasil kebun. Kalau untuk ibu-ibu sih mereka ibu-ibu di sini ya semua rumah itu bisa menenun semua. Makanya mau dijadiin kampung tenun. Oh, berarti ada berkebun tapi juga ibu mamanya juga bisa ini semua tenun ya? Oh, iya. Keren. Jadi kayak di sini anggota sanggar di sini, mama yang nenun di sini kan dulunya sebelum pandemi itu rame mereka semua pada di sini. Nah semenjak pandemi jadi pada memprioritaskan udah kita ke kebun aja garap ladang kayak gitu. Nenunnya iya selalu tapi di waktu-waktu tertentu aja gitu. Lebih diprioritaskan itu udah kerja kebun dulu. Gitu.
Oke, mengerti. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak Rayandi Salam. Apakah Desa Wisata Tebuk memanfaatkan rumah-rumah warga sebagai akomodasi atau homestay? Nah, itu dia. Saya tadi lupa ngejelasin. Nah, di sini Desa Tebuk belum ada homestay ya, teman-teman virtual, Mbak Foni. Jadi sayang sekali Desa Tebuk ini belum ada homestay. Nah, homestay kenapa belum ada? Sebenarnya sih kita ada banyak kendalanya. Salah satunya itu pasokan air ya. Di beberapa titik desa sini tuh pasokan airnya itu berkurang sekali. Jadi untuk bikin homestay-nya ini masyarakat belum mungkin kepikiran, tapi kepikiran untuk buat bikin homestay, cuman masih bermasalah sama air karena kan air itu sumber utamanya ya, jadi belum ada homestay untuk saat ini. Oh, keterbatasan air ya berarti ya. Berarti kalau misalnya kayak wisatawan yang ke sana cuman kayak 1 hari aja yang nggak bisa nginep gitu ya? Iya, 1 hari aja. Kalau kemarin Bang Boy sama Mas Rivo itu mereka nginepnya di rumahnya Pak Tan, Ketua Sanggar. Nah, beliau udah mulai coba-coba untuk bikin homestay di rumahnya. Jadi mereka nginep situ. Tapi di situ cuma punya 2 kamar. Oh, oke. Semoga aja ke depannya bisa ini ya dikembangkan lagi menjadi homestay ya, Kak Elsa. Semoga aja, amin. Itu juga jadi rencana desa sih. Oke, ini dari Kak Semi, apakah tadi kalau nggak salah disampaikan akan ada kriteria mengenai tanaman alpukat varietas unggul Ledan Puan? Apa Kak Elsa mau Iya, menambahkan? Ledan Puan ya, varietas Ledan Puan. Nah, kenapa kita di situ nggak kemarin tidak ditayangkan ya? Di situ tadi kita tidak tayangkan. Sebenarnya sih varietas itu saat ini mau di gimana ya bahasainya, udah tidak ada bukti ya, soalnya varietas itu cuma adanya batu. Jadi kalau mau nunjukin ke sahabat virtual juga kita nggak enak. Nah, ini cuma ceritanya, buktinya udah tidak ada. Sebenarnya kemarin itu ada bukti, yaitu pandan-pandan laut. Nah, pandan-pandan laut itu yang katanya dulu yang magarin pohon Ledan Puan itu. Tapi akhirnya pandan-pandan itu udah ditebang, jadi sudah tidak ada bukti sama sekali, cuman ada batu. Makanya kita sepakat dari sama Bapak Desa kemarin, ya udah yang itu tidak usah ditayangkan videonya. Kita cukup nunjukin yang ada, seperti gua Jepang tadi. Gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Billy Putra. Oke, apa ada strategi baru dari Sanggar dalam menghadapi masa pandemi ini supaya kegiatan wisatanya tetap berlanjut? Strategi kita tentu saja selalu memikirkan strateginya ya. Kita pasti selalu memikirkan strateginya. Tapi untuk saat ini, untuk melaksanakannya sih kita belum ya. Masih dalam perencanaan. Karena pandemi juga sulit sekali ya Kak Elsa ya. Jadi Kak Billy kalau ada ide bisa share idenya. Bisa di-share idenya di bawah ini. Iya benar. Karena susah ya kita di sini. Mikirkan strateginya, mikirin sih, cuman memikirkan bisa ya, tapi untuk menjalankan ini ya agak susah, apalagi pandemi begini ya. Ya, karena harus ada perencanaan matang juga ya Kak Elsa ya. Iya benar. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Sepertinya ada satu Mbak Sani. Iya. Oke, ini ada dari Pak Bakri. Kita bacakan pertanyaan dari Pak Bakri. Bagaimana rencana ke depan desa wisata dan bagaimana peran masyarakat dalam kembangkan desa wisata? Kembangkan desa wisata sumber daya dari dalam, apakah ada bantuan dari luar? Iya, jadi rencananya ini kita merencanakan untuk menghidupkan kembali berbagai sanggar juga yang ada di sini supaya bisa berkembang ya. Terus bantuannya untuk saat ini kita cuman
dari Oturin sama Bakti.Kominfo ya yang saat ini sedang mensupport desa. Jadi untuk bantuan-bantuan yang lainnya sih saat ini belum ada, Mbak Foni. Jadi kita emang kesusahan juga karena belum ada bantuan, bukan tidak ada tapi belum ada bantuan untuk sponsor-sponsor dari luar untuk sanggar ini sendiri. Oke, baik begitu ya Pak Bakri. Oke teman-teman semuanya, tidak terasa ya. Oh, oke, ini ada pertanyaan dari Kak Philip. Apakah benar alpukat Ledan Puan sudah tidak ada? Bukankah alpukat Ledan Puan masuk kategori varietas unggul nomor 2 nasional? Iya, untuk alpukat saat ini sih belum berbuah ya, karena pakai musiman sih buahnya. Jadi saat ini belum ada alpukatnya, kita masih nanam bibitnya. Jadi belum ada buahnya saat ini. Belum ada ini juga sih, Mbak Poni, kita di sini belum ada lahan ya untuk nanam alpukat ini. Jadi paling kalau misalkan bibitnya udah besar, dijual ke masyarakat atau ke desa-desa tetangga sih yang mau beli. Oh. Jadi sayang sekali karena belum ada lahan. Desa masih ngupayain untuk membeli salah satu lahan warga untuk dijadikan sebagai lahan untuk menanam alpukat Ledan Puan. Karena memang benar alpukat Ledan Puan ini terkenal sekali. Kemarin juga ada Menteri Desa yang sempat datang ke sini dan mengunjungin tempat penangkaran alpukat itu sendiri. Oke, benar. Oh, berarti tidak ada lahan untuk mengembangkan lahan. Sayang sekali ya Kak Elsa ya. Sayang sekali. Oke, teman-teman semuanya, tidak terasa Kak Elsa sudah menemani kita selama 1 jam lebih. Udah mandu kita secara virtual, bercerita, sharing-sharing. Terima kasih ya Kak Elsa dan Sobat Aturin, juga wisatawan virtual semua yang sudah mengikuti acara ini. Oke. Saya ingin ke Kak Elsa lagi nih untuk closing statement. Silahkan barangkali ingin mengajak Sobat Aturin atau wisatawan virtual di rumah untuk berkunjung secara langsung. Iya, jadi yang pertama saya terima kasih untuk Aturin dan juga Bakti.Kominfo yang sudah mensponsori acara ini, yang sudah bantu kami untuk promosikan desa kami, desa wisata, desa Tebuk. Dan yang kedua, terima kasih untuk teman-teman Aturin, sahabat-sahabat virtual yang udah join hari ini nonton acara live virtual di desa Tebuk ini. Nah, tadi saya sempat baca ada beberapa yang komentarin sarung-sarung yang ada di desa Tebuk. Kalau tertarik, ayo datang berkunjung ke desa Tebuk, lihat proses penenunan dan juga sarung-sarung yang ada di sini. Dan di sini juga bukan cuma ada sarung ya, tapi ada juga beberapa souvenir yang lainnya yang bisa sahabat-sahabat beli di sini. Mungkin dari saya gitu aja, Mbak Foni. Oke, terima kasih Kak Elsa. Kita akan masuk ke sesi foto bersama untuk teman-teman yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya, boleh on cam, kita akan foto bersama ya. Kita akan ambil foto dibantu oleh rekan saya. Oke. Boleh teman-teman, boleh on cam yang mau foto. Ya, aku masih menunggu, silakan. Oke, udah ya. Aku mulai foto ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan handphone. Terima kasih, Jonas. Oke, terima kasih ya Kak Elsa dan Sobat Aturin semua di rumah. Kita masih akan ada satu virtual traveling spesial Hari Pariwisata Dunia lagi. Mungkin untuk Jonas boleh ditayangkan. Nah, untuk teman-teman semua nih, saya juga ingin mengingatkan kita masih akan ada virtual traveling spesial Hari Pariwisata Dunia yang akan dipandu oleh Kak Desi Simanjuntak. Kita akan jalan-jalan ke Desa Wisata Meat di Sumatera Utara. Untuk jamnya itu masih sama, jam 10 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat pada tanggal 25 September 2021. Minggu depan ya.
Teman-teman mungkin boleh untuk bergabung di virtual traveling minggu depan. Oke, terima kasih Kak Elsa dan Sobat Aturin semua yang ada di rumah. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun masih banyak kekurangannya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu di virtual traveling selanjutnya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Elsa. Ya, sama-sama Mbak Foni. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.